Masya Allah. Dan itulah tadi yang disebutkan oleh Nabi, bahwa bahkan nanti kalau kita sudah meninggal, 3 hal itu masih mengalir. Dan 3-tiganya insya Allah ada di sini Pak Kadis. Sedekah jariyah, insya Allah semua harta benda yang kita sebut dengan ada infak syahri dan seterusnya, itu merupakan sedekah jariyah. Insya Allah mengalir, nggak sia-sia itu. Saya menyebutkan bukan SPP sebagaimana layaknya orang, ya layaknya kebanyakan lembaga-lembaga yang lain itu. Tapi ini adalah infak, sedekah jariyah. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di sini. Dan kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan semuanya bermanfaat karena dibingkai dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, insya Allah anak-anak soleh-soleha, silakan ditatap, silakan dilihat anak-anak kita itu semuanya membahagiakan, qurratu ayun, menjadi penyejuk jiwa kita. Padahal ya terus terang anak-anak kita itu masih banyak mintanya, belum bisa memberi sesuatu. Tapi kita sudah sangat senang karena memang kesenangan orang tua itu ada pada anak-anak yang soleh-soleh, bukan ada pada anak-anak yang banyak harta. Bukan, anak yang banyak harta soleh-soleh ya bagus, tapi sebenarnya titik tekannya ada di anak-anak yang soleh-soleha. Oleh karena itu pesan kami dalam kesempatan ikhtitam ini, Bapak Ibu, tolong mari kita jaga bersama anak-anak kita itu. Karena ibarat mutiara-mutiara, di dalamnya ada Al-Qur'annya. Kita ketemu sobekan Al-Qur'an saja, kita ambil dan kita jaga. Apalagi ini anak Qur'an. Anak-anak Al-Qur'an bukan sobekan Al-Qur'an, tapi 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai tadi berapa? 15 juz. Luar biasa. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Sehni MPD, Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu, yang sekaligus beliau mewakili Bapak Wali Kota Bengkulu. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan yang berbahagia. Tentu kepada segenap pengurus yayasan, kepala sekolah, dewan guru di lingkungan Yayasan Ma'had Robani, dan yang secara khusus ini sohibul baiknya Ustadz Akri, kepala sekolah SMP ITI Robani yang ada di Tanah Patah. Dan yang paling istimewa adalah Bapak Ibu wali santri atau wali murid dan anak-anak kami, baik yang pada hari ini diwisuda maupun yang masih nanti akan diwisuda. Dan hadirin undangan sekalian yang berbahagia, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu." Jika manusia itu meninggal, maka putus amal. Enggak bisa lagi beramal dan memang amalnya ya putus. Illa min salas, kecuali 3. Jadi ada 3 yang masih tetap aktif. Itu beliau menyebutkan yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan, memang nikmat dari Allah itu banyak.
Dan kita sering menganggap nikmat itu yang bersifat materi, makanan dan minuman. Artinya kenikmatan dunia. Tapi kenyataannya kenikmatan dunia ini pendek. Sependek rasa manis yang kita rasakan. Rasa manis yang kita rasakan itu kan saat masih di lidah. Saat sudah turun tidak terasa lagi. Jadi cepat sekali. Itulah kenikmatan dunia. Tapi ada nikmat lain yang sangat panjang, dan itulah nikmat hakiki yang insya Allah pada hari ini kita cicipi bersama. Ya, hari ini memang tidak banyak makanan dan minuman. Nanti ada disediakan di belakang, tapi ya saya kira sekedar. Tapi kita sudah merasakan kenikmatan. Tidak ada banyak makanan dan minuman, tapi kita bertahan di tempat ini. Dan kita merasakan. Saya tadi juga ya bisik-bisik terus sama Pak Kepala Dinas Pendidikan. Ya beliau turut juga. Enak sekali Pak. Nikmat sekali di sini. Tapi sayang kayaknya setahun sekali gitu. Maunya beliau merasakan setiap hari. Karena mungkin ya kita sadar tidak banyak pertemuan-pertemuan seperti ini. Pertemuan yang nilainya adalah dipenuhi dengan wahyu ilahi. Padahal tentu saja ya tadi dilaporkan ya banyak sekali. Ada olimpiade sains, ada olahraga, ada taekwondo, sampai begitu. Tapi kita merasakan di sini denyutnya tersendiri. Termasuk tadi kita semuanya hanyut. Mahkota yang kita membayangkan seakan-akan tadi itu di surga, tapi ternyata masih di rumah makan Kalasan. Rasa-rasanya sudah di surga. Oleh karena itu saya ingin sampaikan Bapak, Ibu, wali murid semuanya yang tadi tidak sempat dipanggil ke depan, mohon maaf. Itu bukan berarti mahkota itu hanya yang dipanggil tadi. Insya Allah semua yang hadir dalam kesempatan ini pada saatnya nanti di akhirat di surga mendapatkan mahkota dari putra putri. Insya Allah. Karena putra putri kita menghafalkan Al-Quran. Putra putri kita dididik Al-Quran, kesibukannya baca Quran. Oleh karena itu nggak usah berkecil hati. Insya Allah mahkota Al-Quran itu kita dapatkan. Pak Kadis ya. Sebenarnya ya saya sendiri cukup terima insya Allah. Andaikan saya nggak dapat mahkota nggak apa-apa. Yang penting nanti salah satu lah kira-kira saya diberikan kesempatan untuk ngasih mahkotanya saja. Meskipun mungkin nggak langsung anaknya, tapi mudah-mudahan nak dipanggil, kasihlah itu mahkota. Jangan kamu kira-kira begitu, karena bukan kamu, betul-betul. Ya, nggak apa-apa. Karena kalau ngasih wali mahkota ya insya Allah masuk surga juga. Gitu. Ya, memang saya berharap tidak menjadi calo masuk surga. Karena calo masuk surga itu berarti orang yang masuk surga yang diajak masuk surga, yang calonnya enggak. Tapi ya enggak apa-apa. Dan karena itu tolong Bapak Ibu andaikan kok nanti enggak melihat saya atau enggak melihat istri saya. Ya terus terang sebenarnya kami di Bengkulu ini ya katakanlah kalau disebut pimpinan itu yang membuat duluan itu istri saya. Tentu saja dulu didukung oleh ayah anda Zainul Idris sama ibunda Aisyah. Kami hanya kira-kira melanjutkan saja. Yang kemudian alhamdulillah berkembang sampai ada di Penjiling. Tadi saya sampaikan insya Allah mohon kehadirannya nanti hari Ahad depan di Penjiling SMP SMA. Hari Sabtu sebelumnya insya Allah di dusun baru, tapi sudah masuk wilayah Benteng. Jadi ya andaikan Bapak Ibu nanti kok di surga itu nggak ketemu saya, tolong saya bicara. Ya Allah di mana Ustaz Samlan kok nggak ada? Mudah-mudahan ya mendapatkan syafaat dari Bapak Ibu. Karena nanti orang-orang yang beriman itu saling bisa memberikan syafaat.
persaudaraan yang jujur, persaudaraan yang semata-mata diikat dengan keimanan, itu insya Allah bisa saling memberikan syafaat. Ya Allah, mana ini saudara saya kok tidak ada, mana ini Pak Kadis kok nggak ada misalnya, dulu pernah hadir ya Allah memberikan wejangan kami di wisuda SMP IT Robani, kok nggak ada ya Allah. Ya kalau beliau insya Allah ada, karena sudah banyak keluarganya, tapi keluarga santri itu. Tapi andai kan tidak ada, memang insya Allah bisa. Banyak orang menyambung persahabatan itu diikat dengan materi, maka putus sudah. Apalagi kalau sudah pensiun, selesai sudah. Itu kalau persahabatan diikat dengan SK, SK-nya SK dunia. Tapi kalau persahabatan hubungan, ya, hubungan kita, ya beliau meskipun nanti nggak kepala dinas ya masih ingat insya Allah dengan kita. Beliau nyebut saya ya emas, gitu. Persahabatan begitu. Dulu begini dan ya sama. Karena persahabatan yang diikat karena akidah, karena iman. Dan itulah persahabatan nanti yang sejati. Sama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, anak-anak. Maka kita mendapatkan kegembiraan hari ini. Kita bahagia. Orang tua bahagia karena tahu anak kita hafal ini. Masya Allah. Dan itulah tadi yang disebutkan oleh Nabi, bahwa bahkan nanti kalau kita sudah meninggal, 3 hal itu masih mengalir. Dan 3-tiganya insya Allah ada di sini Pak Kadis. Sedekah jariah, insya Allah. Semua harta benda yang kita sebut dengan ada infak syahri dan seterusnya, itu merupakan sedekah jariah. Insya Allah mengalir, nggak sia-sia itu. Saya menyebutkan bukan SPP sebagaimana layaknya orang, ya layaknya kebanyakan lembaga-lembaga yang lain itu. Tapi ini adalah infak, sedekah jariah. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di sini. Dan kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan semuanya bermanfaat karena dibingkai dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, insya Allah anak-anak soleh-soleha, silakan ditatap, silakan dilihat anak-anak kita itu semuanya membahagiakan, qurratu ayun, menjadi penyejuk jiwa kita. Padahal ya terus terang anak-anak kita itu masih banyak mintanya, belum bisa memberi sesuatu. Tapi kita sudah sangat senang karena memang kesenangan orang tua itu ada pada anak-anak yang soleh-soleh, bukan ada pada anak-anak yang banyak harta. Bukan anak yang banyak harta soleh-soleh ya bagus, tapi sebenarnya titik tekannya ada di anak-anak yang soleh-soleha. Oleh karena itu pesan kami dalam kesempatan ikhtitam ini, Bapak Ibu, tolong mari kita jaga bersama anak-anak kita itu. Karena ibarat mutiara-mutiara, di dalamnya ada Al-Qur'annya. Kita ketemu sobekan Al-Qur'an saja, kita ambil dan kita jaga. Apalagi ini anak Qur'an. Anak-anak Al-Qur'an bukan sobekan Al-Qur'an, tapi 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai tadi berapa? 15 juz. Luar biasa. Tapi masih kalah dengan SD. SD 25 juz Pak Kadis kemarin. 25 juz. Dan nanti yang di Bentiring sama yang di Dusun Baru itu insya Allah sudah banyak yang 30 juz gitu. Oleh karena itu ya saya harapkan anak-anak silakan untuk kalau terus mau menambah ya ke Bentiring sana atau ke yang ke Dusun Baru 1 insya Allah. Dan itu luar biasa, maka tolong dijaga. Dan tentu anak-anak sekalian, Ustaz Samlan pesan, kalian adalah kebanggaan orang tua. Kalian adalah yang menggembirakan orang tua. Orang tua kalian tuh gembira bahagia karena kalian. Tapi catat ya, bukan karena harta kalian, bukan karena ketampanan kalian, karena kalian nanti punya jabatan tinggi. Tapi kalian membanggakan, kalian menggembirakan, kalian membahagiakan itu karena kesolehan kalian. Oleh karena itu pesannya, anak-anakku sekalian, jaga. Jangan sekali-kali mengecewakan orang tua. Jangan. Orang tua kalian tidak minta harta benda. Jangan mengecewakan orang tua.
Al-Quran menyebutkan wala taqul lahuma uff, jangan mengatakan uff, jangan membentak sedikit saja kepada orang tua, jangan mengecewakan orang tua. Orang tua bahagia dengan anak-anaknya, melihat anak-anak yang soleh-solehah bahagia. Tapi ingat, kebahagiaan anak, kesuksesan anak itu setelah ridho Allah, itu adalah ridho walidain, ridho orang tua. Hati-hati, jangan sampai kalian tidak mendapatkan ridho orang tua. Senangkan orang tua, bahagiakan orang tua. Dengan apa? Bukan dengan modal yang besar, tapi cukup dengan kesolehan kalian. Dan doakan orang tua, baik ketika masih hidup maupun nanti sudah wafat. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita nyatakan untuk ditutup sementara pembelajaran yang ada di SMP ID Rabbani. Semoga semuanya sukses dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.